saya akan menjelaskan tentang pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah suatu proses yang digunakan untuk menyederhanakan dan merepresentasikan elemen-elemen kompleks dari suatu sistem agar lebih mudah dipahami. Proses ini melibatkan pembuatan model yang dapat berupa representasi fisik, grafis, atau matematis dari sistem yang sedang dianalisis. Pemodelan ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk teknik, bisnis, dan sistem informasi, karena membantu dalam memahami aliran informasi, materi, atau energi di dalam sistem tersebut. Model merupakan representasi dari sebuah objek, sistem, atau konsep yang seringkali menyederhanakan atau idealisasi. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi. Untuk mencapai tujuan tertentu, pemodelan sistem berfungsi untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja sama. Untuk contohnya, yaitu adalah diagram alur data atau bisa disebut DFD. DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem informasi. Dalam DFD, komponen seperti proses, menyimpan data, dan aliran data antara entitas digambarkan dengan jelas. Ini membantu dalam memahami bagaimana data bergerak dalam sistem dan bagaimana informasi diproses. Konsep sistem adalah suatu kumpulan dari elemen atau komponen yang terorganisir dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap elemen memiliki fungsi dan peran yang berbeda, tetapi mereka bekerja sama untuk menghasilkan output yang lebih besar dari sekedar jumlah dari kontribusi individu masing-masing. Konsep sistem mencakup beberapa karakteristik penting seperti masukan input, pengolahan proses, dan keluaran output yang saling berkaitan. Lalu untuk karakteristik sistem, masuk atau input, energi atau data yang dimasukkan ke dalam sistem. Pengolahan atau proses yang mengubah masukan menjadi keluaran output, hasil dari pengolahan yang berguna dan dapat digunakan oleh subsistem lain. Lalu yang terakhir, tujuan objektif. Setiap sistem memiliki sasaran yang ingin dicapai, dan keberhasilan sistem diukur dari sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Lalu untuk contohnya, yaitu sistem komputer. Sistem komputer adalah kombinasi dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, yang bekerja sama untuk memproses data dan menyimpan berbagai tugas. Dalam sistem komputer, komponen utama seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output saling berinteraksi. Misalnya, mengetik di keyboard input dan diproses oleh CPU dan hasilnya ditampilkan di layar output. Lalu, model dan simulasi. Model adalah representasi atau deskripsi dari suatu sistem yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi perilaku sistem tersebut. Model dapat berupa fisik, matematis, dan simbolis, dan berfungsi untuk menggambarkan elemen-elemen penting dari sistem yang tidak dapat diamati secara langsung. Simulasi adalah proses yang digunakan untuk meniru atau merepresentasikan perilaku sistem nyata dengan menggunakan model. Sistem seringkali dilakukan dengan bantuan perangkat lunak komputer untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem, serta untuk memahami dinamika sistem dalam kondisi yang berbeda. Lalu untuk contohnya, yaitu simulasi lalu lintas. Salah satu contoh model simulasi adalah simulasi sistem lalu lintas. Dalam simulasi ini, model berbasis agen digunakan untuk merepresentasikan perilaku kendaraan di jalan raya. Setiap kendaraan diwakili sebagai agen yang memiliki aturan dan perilaku tertentu, seperti kecepatan, jarak aman, dan interaksi dengan kendaraan lain.
Simulasi ini berguna untuk menganalisis kecepatan lalu lintas, mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas, memprediksi perilaku kendaraan dalam situasi tertentu, seperti saat terjadi kecelakaan. Dan yang terakhir, model ini dapat membantu perencanaan kota dalam merancang sistem transportasi yang lebih efisien dan mengurangi kecepatan. Saya Muhammad Amri Fagrami. Saya akan melanjutkan poin nomor keempat, yaitu pemodelan dalam komputasi kognitif. Pemodelan dalam komputasi kognitif adalah simulasi atau ciptaan pembuatan dari bagaimana cara manusia berpikir yang disimulasikan ke dalam algoritma dan teknologi. Contoh pengaplikasian yang adalah Google Assistant dan ChatGPT. Yang kelima yaitu pemodelan komputasi kognitif berbasis sel saraf. Seperti namanya, pemodelan ini menggunakan jaringan saraf tiruan yang mampu memecahkan masalah kompleks layaknya manusia. Contoh dari aplikasi berbasis jaringan saraf buatan ini yaitu Google Foto yang mampu mengenali gambar ataupun objek dengan menangkap menggunakan jaringan saraf buatan, dan Google Assistant yang mampu mengenali suara serta menerima pemerintah dari suara tersebut dengan menggunakan jaringan saraf buatan. Yang keenam yaitu pemodelan dalam komputasi kognitif berbasis cara manusia berpikir. Nah, pemodelan ini adalah pemodelan yang paling mendekati dengan cara bagaimana manusia berpikir dengan menggunakan respon dan perintah secara akurat dan baik yang mampu membantu kehidupan manusia secara modern. Seperti contohnya yaitu Google Assistant, Siri, dan ChatGPT, di mana aplikasi ini dirancang untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan berkomunikasi dan saling memberikan jawaban dan pertanyaan.